Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk Amang Inang dan Aposo Bulung yang hadir dalam kebaktian di siang hari ini atau yang mengikuti melalui live streaming. Kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 565 ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 3 nanti kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dibuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
Berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu. Oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari titah pertama dan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanlah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai 14. Mari kita baca secara responsoria. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Olehnya
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam buat kita semua. Warta Jemaat Minggu tanggal 3 Agustus 2025. Topik khotbah, menjadi manusia baru di dalam Kristus. Pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu 7 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Kedua, baptisan kudus. Pada hari ini, Minggu tanggal 3 Agustus 2025, dalam kebaktian siang pukul 10.30 WIB akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus kepada 3 orang anak dari 3 keluarga, yaitu 1. Revalin Serenauli Boru Simanguncong, putri dari keluarga David Pontas Elkana Simanguncong, Febrina Evelyn Boru Pangaribuan, Banjar Bungur Kostrat. Yang kedua, Kailo Gala Panjaitan, putra dari keluarga Stephen Orlando Panjaitan, Mecia Audina Boru Purba, Banjar Kampung Perigi. 3. Jifora Boru Huta Barat, putri dari keluarga Gunawan Huta Barat, Rentauli Boru Tamba, Banjar Rempoa Ciputat. Mari kita doakan agar anak-anak tersebut bertumbuh dalam penyertaan Tuhan Yesus. Yang ketiga, kebaktian penghiburan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 3 Agustus 2025 pukul 13.00 WIB kepada keluarga Nonya Tinoroin Sirait Boru Lumban Tobing, bertempat di Jalan Haji Muhi 1, nomor 32, RT 005, RW 004, Pondok Pinang, Kebayoran Lama. Dihimbau kepada jemaat, khususnya Banjar Pondok Pinang, Pondok Indah, untuk menghadiri acara penghiburan tersebut. Yang keempat, peneguhan pelajar Sidi angkatan 2024-2005. Peneguhan Sidi akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2025, dalam kebaktian siang
masuk pukul 10 WIB. Sehubungan dengan itu, maka kebaktian pagi masuk pukul 7.00 WIB. Nomor 5, kebaktian Banjar. Dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2025, pukul 20.00 WIB. Sebagai berikut: 1. Tanah kusir Kodam di rumah keluarga Amang H. Aritonang, Inang Boru Simanjuntak. 2. Ciputat sekitarnya di rumah keluarga Inang Josfeni Simanjuntak, Boru Hutagalung. Yang ketiga, Bintaro Perdagangan di rumah keluarga Amang M.S. Regar, Inang Boru Panjaitan. Yang keenam, HUT Gereja dan HUT Kemerdekaan RI. Perayaan HUT Gereja HKBP Kebayoran Lama yang ke-60 dan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025. Kebaktian Minggu pagi dan siang digabung pada pukul 8.30 WIB. 8.30 WIB, kebaktian sore 17.00 WIB. Berjalan seperti biasa. Demikian informasi disampaikan kepada seluruh jemaat untuk diketahui bersama. Yang ketujuh, pemberian reward pelajar dan mahasiswa berprestasi. Dewan Diakoni melalui seksi pendidikan akan memberikan reward kepada anak-anak sekolah yang berprestasi mulai dari kelas SD, SMP, SMA, SMK dengan nilai rapot rata-rata 90 dan mahasiswa dengan IPK 3,5 serta rajin mengikuti sekolah minggu dan ibadah gereja. Dihimbau kepada anak-anak sekolah, pelajar dan mahasiswa untuk segera menyerahkan hard copy atau fotokopi nilai raport dan transkrip nilai kepada guru kelas masing-masing untuk anak sekolah minggu atau kepada Ronald Butar-Butar. Paling lambat pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025. Demikian disampaikan untuk diketahui bersama. Yang ke-8, Panitia Tahun Transformasi. 1. Festival KUR Antara Banjar atau TIKAR. Dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2025. Technical meeting terakhir sekaligus pengambilan nomor undian dilakukan pada hari Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 13.00, diikuti oleh dirigen dan manajer tim setiap peserta maksimum 3 orang. Uji panggung akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Agustus 2025 setelah technical meeting. Yang kedua, ulang tahun ke-60 HKBP Kebayoran Lama. Pemberian ulos kepada ruas yang berusia 70 tahun ke atas pada kebaktian Minggu tanggal 17 Agustus 2025. Akan dilaksanakan basar dan hiburan. Masa pendaftaran untuk basar dimulai masih dibuka sampai dengan tanggal hari ini, Minggu 3 Agustus 2025. Technical meeting kedua dilaksanakan pada hari ini, Minggu 3 Agustus 2025 setelah kebaktian siang. Technical meeting ini diikuti oleh pengurus Banjar, Sintua Banjar, panitia transformasi, termasuk penasehat dan pengurus kategorial dan KOR. Panitia akan menyediakan 32 meja atau booth yang akan dijual seharga 3 juta per booth. Hasil penjualan booth basar ulang tahun ke-60 dan 17 Agustus ini akan diserahkan ke gereja sebagai hadiah atau kado
ulang tahun dari Jemaat HKBP Kebayoran Lama. Informasi lebih lanjut dapat kita baca pada warta jemaat minggu ini. Kami mohon dukungan dan doa agar acara ini berjalan lancar dan menjadi berkat. Lakukanlah segala sesuatu dalam kasih. 1 Korintus 16 ayat 14. Kiranya Tuhan memberkati persiapan dan pelaksanaan bazar ini sebagai bagian dari transformasi di Huria kita. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Inang Landia Buru Simatupang, nomor HP 0852 84 68000 dan Inang Teti Boru Simamora, nomor HP 08 13 98 49 4944. Renovasi toilet gereja. Sesuai dengan masukan dari rapat Huria dan setelah diputuskan dalam rapat Parhalado, maka gereja akan melakukan renovasi toilet pria dan wanita. Pekerjaan renovasi ini akan dikerjakan oleh tim Parartaun dan direncanakan dimulai setelah perayaan ulang tahun gereja pada tanggal 17 Agustus 2025. Setelah pembacaan warta jemaat ini akan disampaikan informasi lebih lanjut dan sosialisasi kepada jemaat oleh Ketua Parartaun Huria Amang Sintua OR M. Sihombing. Demikian warta jemaat ini. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Shalom. Horas Madihita Salutna. Amang Inang dan adik-adik Naposo yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kita ucapkan syukur pada Tuhan karena hingga pada hari ini, minggu yang baru, di bulan yang baru, kita masih bisa berkumpul bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Jadi pertama-tama itu yang kami sampaikan, dan hal yang kedua yang kami ingin sampaikan adalah kami dari Parhalado, khususnya Parartaun, ingin menyampaikan, mensosialisasikan rencana gereja kita untuk merenovasi salah satu fasilitas di gereja ini yang kita miliki, yaitu toilet umum gereja kita. Kita tahu bahwa gereja kita memiliki satu toilet umum yang paling sering digunakan oleh jemaat dan tamu gereja, posisinya di belakang, di sebelah barat dari kompleks gereja kita. Dan toilet ini sudah sering mendapat masukan 1 tahun terakhir bahwa kondisinya sudah kurang layak. Memang kita perhatikan sanitasinya sudah kurang baik, ventilasinya juga kurang baik, kadang sering berbau, dan perangkat-perangkatnya seperti toilet duduknya, lalu wastafelnya, dan urinoir untuk buang air kecil itu juga sudah banyak yang bilang tidak layak. Untuk itu kami Parartaun, Parhalado, dan juga sudah dibicarakan di rapat Huria, kita akan merenovasinya dalam waktu dekat ini. Jadi tujuan kita merenovasi ini adalah tentunya untuk meningkatkan kenyamanan dan kebersihan bagi jemaat dan pengunjung. Dan kedua, memenuhi standar kesehatan dan sanitasi. Dan yang ketiga, menghindari gangguan kesehatan atau ketidaknyamanan saat beribadah. Jadi rencana renovasinya adalah sebagai berikut. Saat ini toilet itu, toilet wanita dan toilet pria itu yang existing sekarang itu ada 21 meter persegi, itu akan kita bongkar. Lalu kita akan dirikan toilet baru seluas 31 meter persegi. Jadi ada penambahan luasan
sekitar 10 meter persegi. Ada toilet wanita dan toilet pria. Toilet prianya layoutnya adalah ada 2 wastafel di dalam, lalu 2 toilet duduk. Yang satu ruang toilet duduk kita buat agak lebih besar, ada showernya karena ada sering orang menggunakan, laki-laki menggunakan untuk showering di kamar mandi laki-laki. Dan ada 4 urinoir untuk buang air kecil. Sementara itu di toilet wanita, itu kita akan sediakan 3 wastafel, lalu 3 toilet duduk. Di salah satu toilet duduk tersebut kita bangun lebih luas sehingga wanita perempuan bisa berganti pakaian di situ. Jadi itu rencananya seperti itu, Amang. Layoutnya sudah kita buat, gambar 3 dimensinya juga dapat kita lihat di layar kaca. Dan rencana biayanya itu memakan biaya sekitar 10 juta rupiah per meter persegi. Jadi total kira-kira 300 juta rupiah. Itu yang dihitung oleh konsultan kita yang membantu membuat layout dan menghitung RAB-nya. Tapi kita mencoba menghitung ulang dan mungkin kita bisa mengurangi biaya itu dengan cara kita mengerjakannya sendiri, kita mencari tukang, tidak melalui kontraktor, dan kita membeli barang-barang material sendiri. Mungkin itu bisa mengurangi biaya sampai hanya sekitar 250 juta rupiah. Dan ini akan dikerjakan setelah ulang tahun gereja kita, karena tanggal itu sebenarnya mau kita kerjakan secepat mungkin, akan tetapi mengingat kita ada acara besar tanggal 17 sehingga ini agak kita tunda. Dan rencana pembiayaannya adalah yang pertama dari beberapa keluarga jemaat yang sudah memberikan komitmennya untuk menjadi donatur, dan yang kedua kita akan melakukan pengumpulan amplop persembahan keempat mulai minggu depan, mungkin untuk selama sekitar 2-3 bulan ke depan. Jadi itu, dan sebagai tambahan pada saat kita renovasi, karena mungkin akan memakan waktu yang tidak cepat, kita menggunakan toilet, bisa menggunakan toilet yang di Sopo Praja, di bawah di basement ada toilet, lalu di lantai 1 ada toilet, di lantai 2 juga ada toilet, dan ada juga toilet lansia. Jadi mudah-mudahan kita bisa selesaikan pada waktunya dan dapat digunakan. Dan yang terakhir kami ingin sampaikan bahwa saya percaya bahwa kalau memang apa yang kita kerjakan dengan baik, kita awali dengan baik, kita rencanakan dengan baik, dan untuk kebaikan kita bersama, Tuhan pasti akan memberkatinya. Pembangunan renovasi ini bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tapi kita percaya bahwa ini adalah wujud dari tanggung jawab kita sebagai gereja, wujud kasih kita sebagai gereja, dan pelayanan kita sebagai gereja Tuhan. Jadi Amang, Inang, dan Adik Naposo, kami mohon dukungannya, sekecil apapun dukungan kalian, kita semua itu sangat berarti. Seperti firman Tuhan juga katakan di Markus 9 ayat 41, setiap orang yang memberikan secangkir air sekalipun, ia tidak akan kehilangan upahnya. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 750 ayat 1 dan 2. Taburkan firman
damai sejahtera yang melampaui akal dari manusia di dalam nama Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, penebus dosa kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah pada hari Minggu ini yang akan kita dengarkan, kita terima untuk kita bawa dalam kehidupan kita kesehariannya. Tertulis dalam kitab Kolose pasal 3. Dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat 11. Kita ikuti bersama. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum dan sesudah. Sebelum mengenal dan di dalam Kristus, dan sesudah mengenal dan di dalam Kristus. Itu beda. Kalau kita teliti dalam perjalanan sejarah masuknya, beredarnya Injil, di mana sebelumnya adalah kehidupan, situasi kehidupan manusia tidak ada keteraturan, tidak ada kedisiplinan. Itu akibat dari kepercayaan kepada hal yang duniawi. Penyembahan terhadap berhala. Penyembahan terhadap
kekuatan-kekuatan duniawi. Di sana jelas kehidupan manusia dipenuhi dengan kegelapan. Tetapi beda dengan kehidupan manusia setelah datangnya Injil, setelah datangnya kekristenan. Kehidupan manusia, hati dan pikiran manusia diterangi firman Tuhan. Yang dulunya mengandalkan kekuatan dunia ini, yang dulunya mengandalkan kekuatan berhala atau disebut patung-patung berhala, dan bahkan disebut yang mengandalkan kekuatan kegelapan, akhirnya mengandalkan terang di dalam Kristus. Dulunya manusia memilih keselamatan yang semu, keselamatan yang sementara. Tetapi setelah Injil, kekristenan, manusia mendapatkan dan memiliki kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berhubungan dengan nats ini dan dihubungkan dengan topik minggu kita, disebut menjadi manusia baru dalam Kristus. Berarti kalau dikatakan menjadi manusia baru dalam Kristus, berarti ada dulunya manusia yang lama. Mengapa disebut manusia yang lama? Karena manusia yang lama dipenuhi dengan kegelapan. Tetapi manusia yang baru itu sudah berada di dalam terang Kristus. Tidak ada lagi kegelapan. Yang dulunya hati dan pikiran manusia gelap, tetapi sekarang dengan manusia yang baru dalam Kristus, hati dan pikiran manusia menjadi terang. Manusia melihat dengan jelas dan dapat menilai sekaligus memilih yang baik dengan yang jahat. Dengan terang Kristus, dengan manusia baru, kita sudah bisa melihat hal yang baik ini dan hal yang jahat. Dan kita bisa melihat dan tahu apa akibat dari hal yang dua itu. Sesuai dengan tuntunan Kristus, hal yang baik, pilihan ini akan mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Hal yang gelap, yang tidak baik, akibatnya mendapatkan kematian yang kekal. Dalam nats kita ini jelas dikatakan bahwa hal yang gelap, hal yang tidak baik, hal yang jahat, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan akan mendatangkan murka Tuhan. Tetapi kalau sebaliknya akan mendatangkan berkat Tuhan. Apakah itu? Dalam nats kita ini tidak diarahkan dalam bentuk saran. Hendaknya saudara seperti ini.
hendaknya saudara seperti ini. Itu bentuk saran. Tetapi untuk nats kita pada hari Minggu ini adalah bentuk perintah yang total. Buktinya apa? Kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bentuk perintah itu bukan bentuk saran. 2 kata yang berisi hal-hal yang harus dihindarkan. Apakah itu? Yang pertama, matikanlah. Itu ayat 5. Baru ayat 8, hal yang kedua dikatakan, buanglah. Apa yang harus dimatikan? Dalam ayat 5 dikatakan, yang harus dimatikan adalah percabulan. Yang kedua, kenajisan. Yang ketiga, hawa nafsu. Yang keempat, keserakahan. Itu yang harus dimatikan. Yang kedua, yang harus dibuang. Dalam ayat 8 dikatakan, buanglah. Yang pertama, marah. Kedua, geram. Ketiga, kejahatan. Keempat, fitnah. Dan kelima, kata-kata kotor. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Matikanlah, kata matikan. Ini berangkat dari pengaruh hal yang 4 ini, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan. Setiap manusia sangat rentan terpengaruh ke-4 hal ini. Kenapa sangat rentan? Karena ini berhubungan dengan kepuasan diri sendiri. Kata matikan tidak dikatakan hindarkan. Itu kata memperhalus, tetapi secara jelas dan kontras dikatakan matikanlah. Kata lain apa? Bunuhlah. Ibarat kalau dikatakan dalam tubuh kita ada satu virus yang mematikan. Bahaya kan? Namanya juga virus yang mematikan. Berarti itu sangat berbahaya, berakibat fatal kepada hidup kita. Sehingga namanya saja virus mematikan, berarti akan mematikan diri kita sendiri dari dunia ini. Dan itu harus dibunuh, itu harus dimatikan. Jangan dilemahkan. Karena ini harus kita bawa dalam arti rohani. Bagaimana perjuangan orang percaya melawan iblis. Tidak bisa tanggung-tanggung. Tidak bisa tunggu dulu. Tidak bisa sebentar lagi. Artinya, jangan berikan ruang dan waktu. Tetapi harus dengan tegas tutup. Tidak bisa. Makanya dikatakan matikanlah. Dan bukan berarti ini secara fisik. Sehingga diartikan untuk mematikan diri kita secara fisik itu akan merugikan. Tetapi dalam arti rohani, matikanlah apa itu? Percabulan,
kenajisan, hawa nafsu, keserakahan. Dan kalau dalam bahasa Batak ini disebut hamokuson, hagemoron, kerakusan. Kerakusan akan segala hal. Baru yang kedua dikatakan buanglah. Kata lain dari berangkat kata aslinya. Di samping buanglah, tanggalkanlah, lepaskanlah, gantikanlah. Dan ini digambarkan Paulus melalui teologinya. Ibarat seperti pakaian amang inang dan kita semuanya. Bagaimana perasaan kita kalau kita pakai pakaian kita yang sudah kotor? Mohon maaf kalau saya katakan sudah pakaian baju kita, pak, celana kita sudah kita pakai itu 2 minggu, hanya itu saja. Perasaan kita bagaimana? Nyaman apa enggak? Pasti selalu kita akan mengatakan dan berbuat mencium. Kita sendiri merasakan bau tidak nyaman. Karena itu apa? Buanglah, tanggalkanlah. Artinya setelah kita tanggalkan, cari yang baru. Cari yang bersih dan itulah yang kenakan. Apakah itu? Sekali lagi dalam ayat 8. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Dalam zaman kemajuan sekarang ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tindakan ini baik secara langsung, baik itu dalam bentuk media sosial. Puji Tuhan, masih banyak umat Kristen oleh karena firman Tuhan dalam dia bermedia sosial, dia menciptakan sukacita damai sejahtera kalau melihat statusnya dan juga kata-kata dalam kalimatnya. Apakah media sosial dalam kemajuan sekarang ini dapat kita salahkan atau tidak? Itu adalah ciptaan Tuhan. Persoalannya bagaimana? Bagaimana setiap manusia mempergunakan, memanfaatkan setiap kemajuan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di media sosial juga udah dipakai saling maki-memaki, saling memfitnah, dan bahkan menunjukkan amarahnya yang luar biasa. Tapi coba kita bayangkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, entah media sosial apa, Facebook, TikTok, Instagram, sekali dibuka, siapapun status kita, apa yang kita bikin, langsung senyum, senang. Karena apa? Di samping menyenangkan, ada pesan yang positif yang mau kita sampaikan melalui itu. Banyak sekarang ini etika bermedia sosial tidak tahu. Asal nyelonong saja, asal ngomong saja, asal berbuat saja. Penilaian kita bagaimana? Pasti banyak kita mengatakan, enong naritik dohora bayon. Penilaian negatif. Kemana ini otaknya manusia ini? Masa, waduh,
berani banget bikin seperti ini. Demikian juga kalau kita berbuat seperti itu, seperti itulah penilaian orang lain kepada kita. Dan itu semuanya tidak membangun persekutuan yang ada di dunia ini. Dalam nas kita, dunia ini adalah ciptaan Tuhan bersama dengan kita manusia. Ciptaan yang istimewa. Kalau dalam nas kita, Tuhan mengarahkan kita manusia bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Yaitu ayat terakhir, ayat 11. Karena dikatakan dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Itu adalah koinonia di dunia ini. Itu adalah persekutuan. Bagaimana menciptakan kebersamaan, persekutuan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ini persekutuan kita, Manginang. Kita sama-sama orang Batak. Tapi ada Batak Toba, Simalungun, Karo, Dairi, ada Nias dan lain sebagainya. Bahkan suku-suku yang lain. Tetapi bersatu dalam satu persekutuan di dalam Kristus. Kita tidak bisa memfitnah. Kalau suku itu, suku si B itu enggak benar. Suku kita ini yang benar. Jangan kita memfitnah. Jangan kita merendahkan orang lain. Tetapi apa yang diminta dan diarahkan sekaligus dituntut dan untuk dilaksanakan setiap umat yang percaya. Nats ini berhubungan dengan ayat 12. Inilah yang diminta Tuhan dari kita. Setelah kita mematikan dan membuang hal-hal yang penuh dengan kegelapan tersebut, tetapi kita diarahkan kepada terang Kristus, menjadi manusia baru. Ayat 12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kerendahan hati, kemurahan, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita tinggalkan manusia yang lama, kita hadirkan manusia yang baru di dalam Kristus, di dalam diri kita masing-masing. Pada hari ini kita akan melaksanakan baptisan kudus untuk 3 orang anak dari jemaat kita. Tugas tanggung jawab orang tua untuk tetap mengawasi, membimbing, mengarahkan anak-anak yang telah dikaruniakan Tuhan, supaya mereka selalu hidup di dalam Kristus, mengenakan manusia baru. Dan itulah tanggung jawab orang tua. Tuhan yang menguatkan orang tua untuk memberikan tanggung jawab yang baik kepada anak-anak. Dan Tuhanlah yang memberkati anak-anak yang akan menerima baptisan kudus pada saat ini. Amin, kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, firman-Mu telah mengarahkan hati dan pikiran kami di dalam iman kami untuk selalu hidup sesuai dengan firman-Mu. Sebab itulah buah dari iman kami, supaya kami
masuk dalam kategori manusia baru di dalam Tuhan. Dan kami akan mematikan, membuang manusia yang lama tersebut. Sehingga dalam hidup kami masing-masing, dalam kehidupan kami sekarang ini, dari seluruh kehidupan kami selalu terlihat firman-Mu, kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menerangi hati dan pikiran kami. Pada saat ini dalam kebaktian minggu ini, gereja-Mu melaksanakan baptisan kudus buat 3 orang anak dari tengah keluarga. Keluarga Simangunsong, keluarga Panjaitan, dan juga keluarga Huta Barat. Tuhanlah yang melindungi, Tuhanlah yang menaungi dengan kasih Tuhan secara penuh buat anak-anak tersebut, dan memampukan setiap orang tua untuk membimbing setiap anak yang telah Tuhan karuniakan di tengah keluarga mereka. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Nyonya Lince, Tambunan Boru Nenggolan, Nyonya Artaria Siagian Boru Damanik, Nyonya Sondang Sitompul Boru Siagian, Jo Parparulian Manik, Sintua Paris Nahampun, Arsa Sasta Sihon Hadomuan Silalahi, Nyonya Rosiana Riris Pasaribu Boru Tobing, Deselina Marta Uli Boru Sitompul, Marike Dumaria Boru Siregar, Nyonya Emmi Manurung Boru Siahaan, Nyonya Pendeta Dr. Asitompul Boru Manihuruk, Saur Simajuntak, Nyonya Ehutahayan Boru Siagian, Nyonya Sintua Uinadadak Boru Pasaribu, Nyonya Tiambun Siagian Boru Siahaan, Nyonya Saur Mas Delina Butar-Butar Boru Sirait, Nyonya Isi Majuntak Boru Sibarani, Dr. Andus Eha Pasaribu, Nyonya Novianti Simbolun Boru Siahaan, Nyonya Hahutahayan Boru Siagian, Manarsar Barimbing, Sintua Insinyur MH Sihombing, Sintua Dr. Andus GP Manihuruk, Nyonya Sintua GP Manihuruk Boru Sagala, Iwan BM Tampu Bolon, Ridwan Irianto Situmorang, dan juga dari jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebut satu persatu dimanapun mereka berada, dan juga yang jemaat-Mu berada dalam persekutuan kami pada saat ini di tengah gereja-Mu ini, dan juga jemaat-Mu yang berada di rumah dan yang opnam di rumah sakit. Ya Tuhan, kami memohon dengan kasih-Mu, mampukan mereka dalam setiap sakit penyakit mereka, dan kami memohon Tuhan di dalam kasih-Mu Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Demikian juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang menerima berkat karunia-Mu Tuhan, yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan banyak lagi berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu di tengah keluarga, berhasil di dalam menjalankan pekerjaan masing-masing, dan juga sekolah, kuliah anak-anak, dan anak jemaat yang mendapatkan jodohnya, lahirnya anak. Banyak lagi Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup jemaat-Mu. Dan biarlah hidup jemaat-Mu selalu menunjukkan takut akan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi sekaligus kita menyerahkan persembahan kita.
masuk ke acara baptisan kudus. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, Yesus terima kami. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Untuk orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan, sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Silakan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Yang ketiga,
Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Dipersilakan duduk kembali, dibawa satu-satu orang ke depan. Kailo Gala Panjaitan, saya membaptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhanlah yang memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan. Hati-hati. Revalin Serenauli Simangunsong, saya membaptiskan kau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhanlah yang memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Sini. Jipora Huta Barat, saya membaptiskan kau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhanlah yang memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu. Dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini. Agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini. Dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini. Supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Pujilah Tuhan Sang Raja Mulia. Sekaligus menutup kebaktian minggu kita. Sambil menyanyikan nyanyian ini kita bangkit berdiri. Puji
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sukacita terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.